Rul, kopi Rul. Dah, berbat datang udah minta kopi. Tosan dulu. Lu nggak baca berita lu pasti. Apa tuh berita? Copet. Copi video. Copi. Tosan itu bisa jadi sarana penularan, Rul. Yang namanya budaya tos-tosan, yang kayak di tongkrongan, Iya. salam-salaman, Iya. kayak biasa habis sembayang, bakal ngilang dari bumi Indonesia, udah pasti itu. Orang pada takut. Salam-salaman kenapa habis sembahyang? Ya, sembayang. Gue nggak nyebut yang di masjid sembayang, ya kan? Berarti Iya. semua agama dong. Oke. Iya. Tapi lu jangan pesimis gitu dong. Lu mending dulu dah, duduk dulu. Gue nih bukannya pesimis. Ah. Gue tuh tipikal orang yang optimis banget gue. Percaya. Cuma jika segelintir orang optimis ada di tengah-tengah orang yang hidupnya cuma pesimis, lama kelamaan kita juga bakal ketularan pesimis, Rul. Baca-baca berita, nonton video hoax, ya kan? Udah lu jangan gitu dong. Nah, kenapa Gue tuh? tiap hari dijelin infografis dari Kastrat, Aduh, masih bisa optimis. kastrat, infografis, Iya. ilmu segitu aja. Ya namanya orang Ya Allah, Rul. cuma dari situ doang informasi yang gampang. Tapi masa lu gara-gara itu aja jadi pesimis sih? Mending nih kopi lu nih. Nah, mana sini coba sini. Ini kopi lu nih. Nah, gue ngopi dulu dah ya. Ya. Gue cuma berharap gini, semua membaik nih. Tapi jika seandainya kondisi kembali seperti semula, ya kan? Orang-orang mulai berkeliaran kembali. Walaupun sebenarnya di Jagakarsa tetap berkeliaran, ya kan? Iya sih. Itu apa yang akan lu lakuin, Rul? Amin sih sebenarnya. Amin dulu gue berdoa. Amin. Ya kalau udah selesai semua sih gue pengen nongkrong sama gue. Iya bang, tongkrongan. Iya. Tapi kalau lu sendiri gimana nih? Kalau udah kelar semuanya? Aduh, kalau gue sih sebenarnya cuma pengen satu nih. Apa tuh? Nerapin brewok. Aduh. Ini brewok gue udah panjang banget kayak orang Punjab. Lu tau orang Punjab nggak? Apa tuh? Ada itu banyak di pasar baru. Nah itu dia pakai sorban. Nah nanti gue jualan kain sari. Waduh. Nah abisannya gue kesel. Gue tiap pagi nih bangun, nyokap gue kaget. Kaget ngapa? Bukan yang ngomong selamat pagi Cel, kagak langsung astagfirullahaladzim katanya gitu. Dia takut ngeliatin bewok gue. Makanya gue serem juga nih. Mang, gue kasih tahu nih ya. Iya, kasih tahu. Binatang nih yang disebut eksotis. Binatang. Dilihat dari bulu-bulunya. Bulu-bulu. Contoh. Singa. Raja singa tapi bukan tuh. Aduh, iya, itu penyakit. iya, itu sakit. Sama burung merak. Ayam jago. Ayam aduan berarti. Berarti gue nggak kerja dong. Aduh. Ya terus ini. Lu kan brewok. Sama kacamata bulat. Kacamata Ardito. Udah perlambangan banget. Dari pergaulan anak selatan. Aduh. Cocok. Berarti pakai baju garis-garis. Baju garis-garis apa baju Deus nih? Dua-duanya sih. Tapi sebenarnya maksudnya gimana nih? Lu mau nyamain gua sama binatang apa sama anak tongkrongan yang kayak binatang nih? Soalnya hampir mirip. Kagak pantas Darul kalau gua bilang gua pakai baju begitu. Kurang tapi lengket di badan. Terus lu mau pakai apa? Nah, ini saat-saat begini itu yang paling bagus cuma satu. Apa? Pakai gamis dibungkus APD. Itu jadi di luar gue scientist, dalamnya gue agamais gitu. Mulai lagi. Lu dari mana sih dapat obrolan kayak gini? Iya. Bahaya bener. Kan jatuhnya nih di luar warkop gini ada tukang bahasa pakai HT. Intel. Kata 98 kali. Iya. Ya lu ngomong begitu bahaya. Ini gue dari rumah, suntuk gue nggak ada kawan berbincang, anjir. Ya kan? Sekarang dong mengganya Gimana nongkrong virtual, dipoto lagi, terus dipamerin di Instagram. Kasih hashtag di rumah aja. Berarti di Instastory muncul paling depan dong. Iya ya kan? Hashtag di rumah aja. Iya itu. Tapi orang-orang begitu sebenarnya biar dikata apa sih lu? Nggak tahu deh. Itu biar dicap circle pertemanannya kuat. Sekarang itu udah bukan eranya lagi pertemanan kuat. Terus apa dong eranya? Ekonomi kuat supaya lu bisa nongkrong. Contoh, lu bisa nongkrong nggak di coffee shop mahal? Nggak bisa kalau ekonomi lu nggak kuat. Kalau temen lu tiba-tiba ditemukan nongkrong di Senopati, ya kan? Dia posting foto, lu nggak perlu komen. Kenapa? Lambang ekonomi kuat. Gitu. Susah ngomong buzzer istana. Aduh, buzzer. Biarin dah gue buzzer daripada gue jadi pemimpin hasil akal bulus dukungan berjilid-jilid, ya kan? Aduh. Kayak lagi kesel banget. Cerita apa? Cerita. Kalau bisa cerita horor nih. Gue lagi demen banget cerita horor lu. Cerita horor. Gue belum gajian, Rul. Gue nggak punya duit. Lu tau nggak? Nggak punya duit. Itu sumber penyakit masyarakat perkotaan. Emang. Bentar. Ini BTW anak-anak Vespa Matic pada kemana ya?
Gini loh, Man. Anak-anak itu kan pada kuliah dan sekolah online. Oh, kulen. Iya, kulen. Tentu orang tuanya taunya mereka di rumah aja dong. Iya. Biasanya nih orang tua pada doyan tuh libur-libur gitu kayak ngurangin pengeluaran. Oh, jadi kan kagak pergi kemana-mana, berarti pengeluaran dikit gitu. Artinya mereka nggak dapat duit jajan dong, pastinya. Oh gitu. Berarti ini sebenarnya bisa kita sebut wabah adalah berkah dong. Untuk sebagian orang. Tapi nauzubillah min dzalik, jangan sampai jadi berkah ya. Terus nih anak Vespa Matic-nya pada kemana? Kok mereka banyak duit kan itu? Vespa Matic kan mahal itu. Lah kan gue udah bilang, mereka juga kagak dikasih duit. Duitnya kan juga dari orang tua, lu tahu diri. Lah berarti itu logikanya berarti kalau kayak begitu ya, berarti STNK atas nama bapak dong. Ya bukan, nama maknya pasti. Hah, udah gak bener nih. Tapi kondisi warung gimana, Rul? Pendapatan berkurang gak? Kok diceritain mah sedih, bisa nangis gua. Jangan nangis. Jauh mang, drastis berkurangnya. Gue sampai mikir nih, apa nggak ditutup aja ya sementara. Gue juga ngeri jadi tempat ini berkumpul para carrier. Aduh, carrier pembawa. Bukan carrier ini yang tas buat naik itu carrier jalani. Terus tapi kasihan sih beberapa orang yang emang butuh makanan gitu kan. Ini kan banyak yang jadi deadwood ya. Iya, deadwood. Kayu mati. Atau tempat yang untuk ngelepas jenuh kayak lu gini. Gitu. Tapi akhirnya kursi sama meja tuh gua pisah-pisahin beberapa meter lah. Oh, berjauhan. Jauh-jauh. Physical gitu. distancing ya. Tapi ini Anda sentimental sekali nih. Kenapa tapi tuh? berarti lu tuh sebenarnya setuju sama lockdown, Dok? Lockdown tuh setuju aja gua. Tapi orang masih beli pakai take away atau pesan pakai ojol. Ya. Nah, cakep nih. Gua pengen nanya nih sama lu nih. Menurut lu lockdown itu apaan sih, Ru? Lockdown yang gue lihat-lihat nih ya. Ya, kalau lihat-lihat aja. Dari internet gitu kan. Internet lagi. Tadi infografis kastrat. Lama-lama lu infografis Tirto juga lu percaya juga nih. Masalahnya anak muda zaman sekarang nih kayak gua lebih percaya infografis sama internet daripada orang yang langsung. Orang tuh harus percaya sama ustadz, bro. Termasuk itu ustadz YouTube apalagi. Itu. Enggak, gue mau tanya serius. Nih lockdown ini yang lu maksud lockdown tuh gimana sih? Kalau gue lihat ya kayak yang di Cina gitu, Pak. Sama Itali. Gimana tuh? Yang lu lihat ini loh di apartemen, di balkon-balkon pada ngeluarin alat musik set. Nyanyi bareng, saut-sautan. Gila, keren itu lockdown. Orang sini juga pengen kayak gitu pasti iri. Oh gitu? Enggak, ntar dulu dah. Itu Itali kan rumah pada manjang vertikal gitu ya? Iya. Jadi kalau berarti ke atas manjang rumah ya? Rumah sini kan gede-gede, Rul. Lebar-lebar horizontal, apalagi orang Betawi. Ya. Itu musik apaan yang kedengeran dari satu rumah ke rumah lain? Gue mau tanya. Yang ada dangdut doang. Pakai loudspeaker JBL gitu yang kotak-kotak kecil. Jadi kayak karaoke di duck down gitu, Pak. Aduh, manusia sekarang ya. Jadi ceritanya dalam pikiran lu lockdown begitu? Ya gimana lagi, yang gue liat di internet begitu. Orang-orang juga lockdown tuh kayak gini, harus kayak gini kita. Aduh. Tapi sebenarnya gue pengen nanya sih sama lu. Nanya. Lu punya cerita horor lagi nggak? Gue tertarik banget sama cerita horor lu. Mumpung rada sepi nih. Sepi mulu warung lu, bingung gue. Lagi lockdown, Pak. Kalau rame, gue disamperin. Belum lockdown. Oh, iya, belum. Orang di Twitter masih banyak yang minta lockdown. Gimana sih lu? Iya kan? Tapi kan ya ini horor sih, Pak. Lagi asik banget. Nah, ya gimana? Apalagi kan pengalaman lu nggak mungkin cuma satu. Orang-orang kayak lu kan kepola banget ini. Kepola. Iya, pasti banyak banget. Tapi ini nih ada sih, gue hampir punya cerita nih. Jadi gue hampir relate nih sama kondisi saat ini. Kenapa tuh? Nah, jadi misalnya lu bayangin, lockdown itu kan ketika sesuatu ditaruh di satu tempat, dia nggak bisa keluar lagi dari tempat itu kan. Iya. Berarti yang di luar nggak bisa masuk, yang di dalam nggak bisa keluar. Nah, ini hampir relate nih sama cerita gue nih. Cerita yang mana tentang tuh? Soal penunggu. Aduh, di salah satu rumah. Udah mulai aja nih, bentar. Iya. Gue bakar rokok dulu. Iya. Tentang penunggu di salah satu rumah. Iya. Yang nggak mau keluar dari rumah itu. Tapi hebatnya penunggu yang lain nggak bisa masuk ke rumah itu. Jadi rumah itu di lockdown sama hantu tentunya. Jadi gini, sebelumnya kan gue udah cerita sama lu ya permasalahan. Dulu gue punya rumah serem gitu. Yang minggu lalu itu. Yang minggu lalu. Ya minggu lalu ya. Iya. Cepet banget seminggu ya. Berarti ini lockdown berapa lama sih rencananya? Kurang tahu sih.
Ya mudahan gak lama dah. Kan gua beda udah pendapat bokep. nih, Iya. pusat sama daerah. Aduh. Aduh, kok jadi ngomongin itu sih? Udah lanjut Fokus- horor nih, aduh, horor. horor nggak boleh bercanda. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah terus ceritanya dimulai dari gini, Ro. Jadi gue kan sempet tinggal lama tuh di daerah kemarin, Ya, tempat dimana PKS berkuasa. ya. Tentunya Depok dong. Depok. Nah jadi waktu itu ketika gue udah pindah, gue punya sahabat ini gue udah kenal dari kecil banget. Dari Orok. Nggak dari orang juga, Oh. pokoknya gue dari kecil. Hah? Dia ini orang kaya, orang tajir lah ibaratnya. Bersyukurnya orang tajir, walaupun sebenarnya dia nggak mau dibilang kayak gitu. Orangnya sederhana banget. Banyak yang Nah, ini temen gue ini beda. Nah, waktu itu dia cerita, sebenarnya ceritanya tuh udah lama sih. Artinya kayak beberapa temen-temen sekolah gue dulu waktu SMP pernah main ke rumah dia. Ini rumah ada loh ya, ini rumah ada. Dan mungkin untuk teman-teman yang tinggal di Jagakarsa, rumahnya sekitaran situ tuh. Kisaran Jagakarsa. Jagakarsa. Angker tuh. Enggak juga, Jagakarsa tuh nggak angker. Apa? Mulut tetangganya yang angker kalau di Jagakarsa. Kalau hantunya nggak ada yang angker, mulut tetangga yang. Ini mood horor lagi dibangun Oh nih, iya, astagfirullahaladzim, Udah. saya lupa lagi. Ayo ya, horor. Jadi gini, pertama masalahnya gini. Ini mesin air anu lu, warkop. warkop lu ganggu banget ini. Besok jangan pakai gini ya. Ya udah enjoy. Nah, terus awal mulanya tuh waktu kita sekolah dulu, beberapa anak pernah main ke rumah doi. Nah, terus beberapa anak pernah main ke rumah doi bercanda lah. Jadi rumahnya ini tingkat, bawah sama atas. 2 lantai. 2 lantai. Depan rumahnya itu ada pohon mangga, belakang rumahnya juga ada pohon mangga. Oh iya. Perlu digarisbawahin, mangga dia tuh nggak enak depan belakang, nggak bisa dimakan. Kenapa tuh? Nggak tahu, anyep rasanya. Gue juga nggak ngerti nih, sampai kemudian temen gue beberapa orang pernah datang ke sono. Ketika temen gue pernah datang ke sono, mereka main di atas, ketawa cekikikan. Terus nggak seberapa lama ada yang ketawa, Rum. Itu kejadian udah lama banget. Waktu itu gue nggak ada di situ. Terus teman gue ini cerita kalau misalnya seandainya di rumahnya tuh ada suara ketawa, terus anak-anak pada langsung pulang. Waduh. Seberapa lama kemudian, gue hampir lama tuh nggak ketemu sama dia. Sampai akhirnya gue ketemu lagi pas lulus SMA. Pas dia udah lulus SMA, dia kuliah. Tentu gue nganggur dong, karena gue tipik rebel banget kan, nggak mau kuliah dulu. Sempat jadi Deadwood. Sempat jadi bukan Deadwood lagi, emang udah sagu mati gimana sih, udah diuletin sagu gitu. Nah terus habis itu gue ketemu dia lagi, dia cerita, lu main-main dong ke rumah gue, gini gitu. Gue main. Nah jadi gue jelasin dulu, rumah dia itu punya 7 kamar. 7 kamar. 7 kamar. Rumahnya tuh punya 7 kamar. Gede banget ya. Ya kebetulan emang gede banget rumahnya. Nah terus rumah di atasnya, jadi dia tuh 2 tingkat kan. Nah tingkat bawah sama tingkat atas. Tingkat atas itu 4 kamar. Nah lu bayangin kotak. Iya. Kotak. Tiap ujung kotak itu ada kamar. Oh iya. Jadi kamarnya tuh kesebar di ujung. Iya, yang gue Nah tahu. temen gua itu pas kita naik tangga, kamarnya temen gue nih, itu pas kita naik tangga, pas banget di sebelah tangga. Oh iya. Jadi logika sederhananya berarti kalau perspektifnya, kamar temen gua ini berseberangan dong sama kamar satunya. Pintu sama pintu ketemu dong. Iya. Nah ceritanya tuh dimulai gini, Rul. Gimana? Dia punya adik. Nah kebetulan adiknya ini jauh lah usianya dibandingin gue. Bedanya tuh hampir 7 apa 6 tahun ya, gue lupa. Pokoknya waktu gue main adiknya tuh masih kecil, masih SMP. Iya. Jadi ibaratnya pas dia kuliah, adiknya SMP. Terus. Jadi dia naruh TV-nya itu dia taruh di samping pintu. Logikanya kan pintu kamar dia sama pintu kamar sebelahnya ketemuan dong. Berseberangan dong. Nah, kamar sebelahnya itu dulu ditidurin sama salah satu sepupunya yang bantu-bantu di sana. Iya. Sepupunya udah nikah, kamarnya nggak pernah kepake. Kosong, nggak ada lampunya, cuma kamar mandi doang yang dilampuin. Iya. Dan pintunya selalu dibuka. Terus. Alasannya katanya supaya gampang dibersihin, ya kan? Oke. Nah terus habis itu waktu itu kejadiannya gue lagi nggak di situ. Gue sempat beberapa kali tidur. Jadi pas dia mulai cerita rumah gue mulai nggak enak nih. Akhirnya gue mulai sering nginep di sana kan. Nah setelah gue nginep di sana, nggak seberapa lama gue nggak lagi main di situ. Kenapa? Nah karena waktu itu gue masih ada kerjaan, nggak main ke sana. Terus temen gue ini adiknya ditinggal sendiri di atas karena temen gue ini mau makan di bawah. Oh iya. Terus. Nah adiknya kan duduk di depan TV. Nah nonton. adiknya duduk di depan TV. Dan duduknya itu berseberangan sama kamar sebelahnya yang kosong tadi. Terus? Nah terus kejadiannya seperti ini. Ketika adiknya lagi nonton TV,
maghrib tuh. Maghrib loh, maghrib itu berarti posisi matahari masih ada, sedikit, masih ada sedikit, ya kan? Ibaratnya cahaya masih kelihatan. Nah, pas banget adanya nonton di TV, di seberang sana, di ruangan yang satunya, adiknya ini ngelihat sosok, ya, perempuan, duduk bersila, dan perempuan ini itu ngeliatin adiknya dari ruangan sebelahnya. Fuck. Nah, ketika itu lehernya panjang ngeliatin, ya kan? Adiknya ini langsung teriak dong. Kalau yang ngeliat adiknya dong nggak masalah. Pas temen gue ini lari buru-buru ke atas. Waktu itu mereka tinggal masih berdua waktu itu. Bertiga, pokoknya sama sepupunya. Rumah segitu gede coba, yang tinggal bertiga. Terus itu. Adiknya langsung teriak, temen gue naik ke atas. Temen gue juga ngeliat terus. Masih duduk. Jadi masih duduk. Langsung ditarik tangan adeknya ke bawah, ya kan? Langsung pas kayak gitu turun, aduh. Dia nggak berani kan? Langsung nelpon gua. Cal, lu tolong cepetan kalau bisa ke rumah gua. Kok gua merinding ya? Iya. Merinding langsung. Cal, lu kalau bisa tolong langsung ke rumah gua. Ada apa? Udah, lu datang dulu. Lu datang. Gua datang. Posisi kamar semua ditutup yang atas. Kenapa ditutup? Diceritain lah cerita yang tadi kan. Lu tidur sini dulu deh, lu minta gitu. Kata teman gue nih, sekitar berapa hari deh lu tidur sini, tolongin gue takut, kata dia gitu. Adanya tuh nggak berani ke atas. Jadi dia berdua masih shock, dan karena temen gue ini jadi dia cerita, dia ngelihat sosok itu tuh sampai pas turun ke bawah itu, jadi dia tengok ke belakang terus kan. Dia nengok ke belakang terus tuh sosok masih ada di kamarnya. Iya, dan itu bener di atas itu nggak ada orang. Jatuhnya kalau satu orang yang lihat masih oke gitu ya. Ini dua orang, jadi kakak beradik itu ngelihat bener-bener jelas, dibilang matanya melotot, rambutnya panjang, lehernya miring, kayak tengkleng gitu. Kayak tengkleng. Aduh, sambil ngeliatin dia. Sambil ngeliatin. Nah terus gue coba buat tidur. Dulu kan saya masih kenceng lah, wiridnya. Bukan wirid, kadang suka ngelebih-lebihin. Nah kan ibaratnya di kamar dia, bayangin nih kamar dia sama kamar seberangnya ada ruangan dong. Nah ruangan tuh ada alat fitness. Nah gue sering pakai tuh gratisan. Nah dulu ya kan. Terus. Setelah itu diantara itu ruangan fitness ada jendela dong, jendela panjang. Nah itu ke kamar, ke tempat belakang, ke halaman belakang. Halaman belakangnya tuh pohon mangga tinggi, gede banget sampai ke lantai 2. Nah terus gue coba malam, gue penasaran nih bener nggak ya. Akhirnya gue coba nih gue coba sholat di kamar yang tadi, yang kosong. Gue coba duduk di situ, gue sholat, gue coba buat wirid, nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya kemudian gue coba pindah sholat ke tengah-tengah ruangan situ. Yang antara ruang satu sama ruang 2. Alhamdulillah belum terjadi apa-apa. Kemudian hari kedua gue coba untuk sholat lagi. Setelah gue coba untuk sholat lagi, entah kenapa ada angin kencang muter di atas. Jadi satu atas. Kebetulan gue sholatnya di depan kamar temen gue kan. Jadi pas gue sholat tuh angin kencang banget muter di ruangan. Gue dengerin bunyi diketok-ketok, terus gue dengerin bunyi. Jadi pohon mangga itu tuh kayak pohon mangga itu kayak apa ya? Kalau gue bilang tuh kayak mau rebah gara-gara angin. Pas gue lihat nggak ada angin. Jadi tuh pohon gerak tapi kondisinya nggak ada angin. Ngerti nggak sih maksudnya? Iya ngerti. Nah terus gue coba tambahin wiridnya, itu gue nggak berhenti. Ibaratnya gue bener-bener bantuin temen gue itu, gue bener-bener duduk dari habis sholat isya itu gue nggak berhenti tuh sampai malam jam 2. Sampai jam 2 terus sampai jam 3. Hari kedua cuma itu gangguannya. Terus hari ketiganya gue inget banget waktu itu sholat tahajud. Logikanya orang sholat harusnya nggak diganggu dong. Pas gue sholat rakaat pertama, terus gue coba sholat khusyuk, kan gue ngambil tahajud tuh dua rakaat ya. 2 rakaat pertama aman, 2 rakaat kedua itu udah mulai angin lagi kencang. 2 rakaat yang ketiga ini di rakaat terakhir. Jadi pas di rakaat terakhir kita kan sujud nih. Sujud pertama di rakaat yang kedua, gue sujud, gue duduk dong di antara 2 sujud. Leher gue udah dipegang tuh, dipegang. Nggak mungkin gue batalin. Pastinya gue sholat lagi. Nah pas gue sholat lagi, gue sujud lagi dong. Gue sujud,
Pas gue bangun, Allahu Akbar. Jadi pas di tempat sujud gue di sebelahnya itu, ya, itu ada kepala Rul. Jadi ada sosok tiduran, kepalanya itu di sebelah tempat sujud gue, ya kan? Nah terus pas gue assalamualaikum ke sebelah kanan, terus sosok ngikut bangun, ngeliatin gue di sebelah kanan. Terus gue nengok ke kiri, gue coba ke kanan lagi, hilang. Gue bilang, waduh, ini apa, jenis apa ini gitu. Biasanya orang sholat nggak muncul gitu, ini muncul. Jatuhnya sholat tuh digenyein sama. Iya, jatuhnya sholat kayak ngapain lu sholat gitu. Anjir. Nah terus abis itu jujur gue langsung ngetok, gue langsung masuk kamar. Itu siapa juga jiper sih menurut gue gitu ya. Gue jiper waktu itu, jujur gue jiper, mungkin iman gue nggak kuat ya. Nah terus setelah gue coba buat gue nggak ceritain ke teman gue karena gue tahu teman gue pasti bakal takut kan. Nah terus abis itu setelah gue coba lagi di malam besoknya, gue nggak nantang, artinya benar-benar gue coba. Kali ini gue sholat tuh di tengah-tengah ruangan. Coba gue sholat di ruangannya, di tempat ada yang ngeliat ini. Akhirnya gue sholat di kamar yang satunya, di seberang kamar temen gue. Nah pas gue coba sholat di situ, itu rasanya, bukan rasanya Ron. Jadi ini gue sholat, pintunya gue buka. Pas gue ngambil takbiratul ihram yang pertama, itu ditutup tuh, kencang. Dalam hati gue itu sholat dah kemana-mana dong pikiran. Fokus gue cuma satu, gue sholat. Gue sholat, fokusnya di situ. Nggak seberapa lama ya, pintunya ketutup. Itu pintunya itu kayak gagangnya digini, berusaha buat dibuka, berusaha dia buat mainin. Itu bener nggak ada lampu. Gue pasang lilin 2 biji karena lampunya putus. Gelap banget. Cuma ada lampu dari toilet dalam kamar mandi itu, toilet yang ada di dalam kamar. Terus sholat itu 2 rakaat pertama. Gue coba untuk 2 rakaat lagi. Setelah gue coba buat rakaat lagi, gue pokoknya dalam hati gue mau selesai sampai witir. Setelah itu zikir sampai sholat subuh gitu kan. Terus gue coba lagi di 2 rakaat yang kedua. Ini bener-bener sosok yang ibaratnya bisa dibilang jin kafir. Jadi dia ngeganggu sholatnya itu bukan lagi dalam ngeganggu keadaan kayak tadi nunjukin kan malam sebelumnya. Ini tuh sarung gua tuh dimain-mainin gitu, kayak bendera sama dia di belakang. Jadi gua ngomong Allahu Akbar, dia ngikut ngomong Allahu Akbar juga. Anjing. Gua coba lagi. Itu dia nggak nampakin diri, cuma ngeganggu segala macam. Pas gue sholat witir terakhir, terus gue doa, berhenti turun, berhenti, gangguan berhenti, segala sesuatunya jadi lebih tenang, enak. Besokannya gue izin sama temen gue nggak bisa nginep nih, gue bilang gitu. Gue mau ketemu guru gue. Nah terus nggak seberapa lama, gue datang ke rumah guru gue, ya. Terus gue tanya, Mas, gue ceritain lah dari awal kayak gini. Tentunya gue diomelin dong sama guru gue. Diomelin apa tuh? Lu ngapain sih kayak begitu, kayak dukun gitu. Cuma nggak, maksudnya bukan buat dukun, Mas, nih gue mau bantuin, gue bilang gitu. Niat lu baik. Nah, terus cobalah, dicoba. Nggak tahu ya, gue masih mungkin mau percaya mau enggak. Jadi guru gue ini cerita bahwa jadi kalau lu tahu Kober, salah satu Kober di Jagakarsa, rumahnya itu kan dempetan tuh sama Kober salah satu Kober daerah Jagakarsa. Jadi kata dia itu tanah itu emang tadinya tanah yang emang serem. Ada penunjuknya di sana yang kebetulan emang nggak bisa dipindah-pindahin. Terus dipindah-pindahin. Lah terus gimana Mas kalau kayak gitu? Gue nanya dong. Terus gimana Mas kalau kasusnya begitu? Ya lu nggak bisa apa-apa. Karena apa? Dia jauh lebih lama daripada rumah itu. Umur dari ribuan gitu. Iya. Jadi emang dia udah jauh lebih lama tinggal di situ. Gue nggak tahu ya sosoknya gimana. Tapi yang jelas kata dia, lu nggak bisa mindahin atau berusaha buat ngusir. Salah satu caranya cuma satu, kata guru gue. Yang tinggal di sana harus berdamai. Caranya? Ya mereka harus ibadah supaya nggak digangguin. Walaupun dia bakal tetap tinggal di situ.
Tapi hebatnya kata guru gua, apa yang di luar itu nggak bisa ngeganggu. Jadi ibaratnya gini, lu percaya hoki nggak sih? Percaya. Nah, jadi ibaratnya si penunggu rumah ini Heeh. itu membuat hoki rumahnya, sehingga apapun yang di luar, Heeh. hal-hal buruk di luar itu nggak bisa masuk ke dalam. Oh. Tapi yang di dalam ini nggak bisa keluar. Iya. Jadi dia terjebak. Iya, paham, gue paham. Nah, jadi setelah diusut, bapaknya ini dulu memang jawara juga. Jadi bapaknya temen gue ini memang punya ilmu tertentu yang dikasih sama gurunya atau gimana gue nggak ngerti. Dan itu bikin rumahnya seperti itu. Oh. Jadi ibaratnya, Iya. nah kita nggak bisa mindahin, kita nggak bisa apa. Bahkan sampai sekarang pun temen gue masih suka digangguin. Ngerasa diganggu juga. Bukan digangguin lagi pak, ibaratnya dia udah harus mulai berdamai. Lu nggak perlu ngerasa gangguan dari luar buat masuk. Contohnya di kamar teman gua. Jadi di kamar teman gua waktu itu ini hebat loh. Jadi ngeganggunya tuh pas nggak ada gua. Jadi pas nggak ada gua, jadi kamar teman gua tuh kan punya jendela. Iya. Nah jendela itu diketok-ketok tuh dari luar. Itu lantai 2 loh. Nggak ada balkonnya, nggak ada apa-apa, cuma jendela doang. Ya kan? Pas dibuka, temen gue penasaran dong. Dibuka sama temen gue, pocong dong. Berdiri. Cuma nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma nampak doang. Lu mau tahu kalau siang-siang pemandangannya apa? Kuburan. Ya, Kober Allah. itu. Pantesan aja ya banyak gitu. Banyak. Jadi banyak yang berusaha masuk. Cuma gitu nggak loh. bisa karena. Nah itu makanya kalau kata guru gue ya gue nggak bisa bantu banyak. Paling gue bisa bantu dibikinin pagar. Oh biar aman. Biar aman. Jadi ibaratnya rumahnya ini dipagerin. Ini mau percaya mau enggak, walaupun gitu Indonesia begitu. Iya sih. Kliniknya tuh masih ada. Kuat. Temen gua tuh dulu sering banget pulang jam 2 malam. Keluar dari mobil ditimpuk sama mangga yang kecil-kecil. Oh iya yang belum matang. Yang belum matang dilemparin dari atas pohon di depan rumah. Emang usil di dalam sana. Contoh sekarang kayak dia udah punya bini, kadang bininya tuh dengerin suara batuk, kayak mirip suara bapaknya, tapi bukan bapaknya. Gitu loh. Itu sering. Jadi emang udah rumah. Jadi ibaratnya kita harus berdamai. Nah, kalau mungkin rumah siapapun bisa jadi ada gangguan begitu dan nggak bisa dihindari. Ya karena apa? Pada dasarnya memang rumah itu sudah bersatu dengan penunggunya. Tapi udah cerita sama temen lu yang Udah, dan dia mau nggak mau menerima hal itu, dia juga berani. Akhirnya dia memberaniin diri. Gue bilang lu terus berdoa, dan gue bilang gue bakal continuity kok dateng ibaratnya. Sampai sekarang gue juga masih gitu loh, masih suka bantu segala macam. Jadi intinya sih begitu aja. Serem juga sih anjing. Enggak pengalaman yang ini. Masalah lu diganggu pak. Ya Iba nggak kata diganggu itu, cuma dia ngikut sholat doang. Iba kata ibadah Cuma itu dia- dingenye-ngenyein. Dia tuh cuma berusaha buat ikut sholat, tapi nggak tahu caranya, Rul. Ya lu kasih tahu dong. Ngomong mulu, gue lapar ini. Gue pesen rubub ayam, jangan pakai kacang. Oke. Terus apa lagi? Udah itu aja dulu dah, air putih nih, kopi juga belum habis. Gini nih. Iya. Tapi lu jangan kemana-mana nih, lu bisa cerita serem banget. Ya aduh. Gue bisa merinding disco ini. Kagak lu. Lu temenin gue closingan ya. Iya, udah sono buru ngomong mulu lu kayak SJW. Aduh, SJW lagi.